menampilkan sosok ini gitu loh, dan dipercayai sebagai juru kunci kota gaib Selanjana dan bebas masuk gak bakalan mungkin. Itu sangat di luar. Nah sahabat, apa kabar semua? Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah ruah, dan tentunya tak lupa pula kita selalu mendoakan untuk mungkin di antara sahabat ada yang terbaring sakit, lemah, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Tuhan, disehatkan, pulih seperti dulu kala lagi. Nah, di mana video-video saya yang selalu saya bahas tentang dunia pergaiban atau apa yang aku jabarkan, apa yang aku ceritakan itu real pengalaman pribadi saya gitu loh. Ini benar-benar pengalaman pribadi saya, dan juga tentunya setelah saya melakukan sebuah perjalanan ini yang saya katakan itu perjalanan dimensi spiritual, supernatural gitu loh ya. Jadi saya itu berbagi informasi, berbagi pengalaman tersendiri yang saya alami. Dan adapun di video-video saya itu kebanyakan membahas tentang kota Saranjana, dan memang kota-kota atau memang tempat yang sering saya kunjungi ya ketika saya itu melakukan sebuah perjalanan di dunia spiritual itu ya memang tempatnya kota Saranjana gitu loh, karena saya tuh masih penasaran dan memang mau menelusuri dan mau mengkaji gitu loh, apa sih di Saranjana, bagaimana sih Saranjana, orangnya sih seperti apa gitu loh. Berbagi cerita, berbagi pengalaman pribadi saya ketika saya itu melakukan perjalanan dimensi spiritual ke kota gaib Saranjana itu. Dan ternyata aku tuh melihat di YouTube itu juga ada beberapa channel sahabat yang juga membahas tentang kota Saranjana, dan itu berarti teman-teman itu apa ya, banyak juga yang peduli dan banyak juga yang sefrekuensi dengan kami gitu loh, dan kita tuh sangat bersyukur sekali. Cuman di sini saya tuh mau menjelaskan ya, karena aku tuh melihat ada beberapa akun channel yang menampilkan sosok ini gitu loh, dan sosok ini ternyata orang yang katanya dipercayai sebagai juru kunci untuk memasuki kota gaib Saranjana gitu. Dan mungkin teman-teman sudah tahu ya orangnya siapa. Dan di situ saya tuh melihat orang ini gitu loh, dia berkata bahwa dia tuh bebas keluar masuk ke kota gaib Saranjana secara fisiknya, jadi secara material gitu loh. Berarti secara material itu tubuhnya ya yang beliau katakan, dan karena beliau itu mempunyai kunci untuk memasuki kota gaib Saranjana. Kuncinya itu yang saya lihat itu seperti besi, bisa dibilang parang gitu ya. Jadi kuncinya itu seperti parang. Jadi kalau kita berpikir secara logika ya, oh berarti kuncinya itu dipakai untuk membuka atau memasuki kota gaib Saranjana, memasuki pintu gerbang Saranjana itu dengan parangnya tersebut gitu loh. Karena saya itu pernah melihat video beliau itu menampilkan benda tersebut. Aku cuman aku tuh di sini merasa kasihan aja sama teman-teman sahabat yang mungkin teman-teman atau sahabat langsung percaya dengan perkataan beliau gitu loh. Saya hanya mau menjelaskan bahwa kalau beliau tuh memasuki kota gaib Saranjana dan sebagai juru kunci kota gaib Saranjana dan bebas masuk kapanpun beliau mau, itu nggak bakalan mungkin. Itu sangat ditolak dan itu sangat di luar kapasitas kita sebagai manusia gitu, sebagai makhluk yang berdimensi material gitu, sebagai makhluk manusia yang kita tuh punya batas gitu. Jadi beliau itu mengatakan bahwa kapanpun dia mau, dia itu bebas. Itu sama sekali aku katakan itu pembodohan publik gitu ya. Jadi teman-teman yang menonton dan percaya ya, aku takutkan nanti kalau ada teman-teman juga yang mengasah spiritualnya, terus mengasah spiritualnya, terus dia tuh termotivasi video beliau gitu. Kasihan aja nanti teman-teman atau sahabat ada yang sampai, karena bahayanya kalau kita tuh mau melakukan hal sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu bahaya banget, itu berisiko sekali untuk diri kita gitu loh. Balik kalau kita tuh berkunjung ke kota gaib Saranjana dengan sukma, dengan perjalanan dimensi spiritual yang seperti teman-teman kebanyakan lakukan dan termasuk juga saya, itu bisa sekali, karena
di dalam tubuh kita, di dalam jiwa ini itu memang ada yang dikasih, ada kelebihan diberikan oleh Tuhan. Cuman teman-teman itu belum mengasah dan memang sih nggak gampang, nggak semudah itu yang kita bayangkan gitu loh. Karena apabila kita mau melakukan sebuah perjalanan dimensi macam seperti itu gitu loh ya, perjalanan dimensi spiritual, banyak sekali tahap-tahapnya gitu ya, seperti puasa, wirid, berdoa. Kita tuh harus satukan hati, satukan power energi kita. Terus kita tuh meyakinkan diri kita gitu loh bahwa kita bisa, jangan setengah-setengah. Nanti kalau setelah kamu melakukan perjalanan itu dan kamu tembus dan kamu tuh cuma setengah-setengah, ya bahayanya ya kamu tuh bisa nanti setelah pulang ya nanti kamu tuh kayak linglung, bisa kamu depresi, mungkin saja bisa kamu gila gitu loh, gila ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa beliau itu bebas memasuki kota gaib Seranjana dengan secara fisik, itu nggak bakalan mungkin. Kecuali kalau beliau itu wali, nabi, rasul, itu baru bisa gitu loh. Kita kan manusia biasa, zamannya itu sudah bukan itu gitu loh. Zamannya sekarang itu ya seperti ini gitu loh. Walaupun memang ada di antara kita diberikan kelebihan oleh Tuhan ya untuk berkomunikasi atau memang seperti mempunyai indera keenam ya, naluri intuisinya lebih tinggi, itu bisa. Tetapi kita tuh melakukan perjalanan dimensi spiritual itu secara batin ya, secara seperti berdiam diri, bermeditasi, fokus ke tempat tersebut gitu loh. Kalau mengatakan bahwa dia tuh bebas, itu nggak bakalan mungkin bisa ya. Memang sih di dalam tubuh manusia itu memang terdapat dua dimensi, yaitu material dan immaterial. Seperti material itu seperti bentuknya tubuh ya, yang nampak yang kasar gitu loh. Tubuh kita yang kasar ini seperti mata, badan kita yang utuh itu material, itu dimensi material. Immaterial itu seperti ya akal pikiran, roh kita, jiwa kita, sukma kita, ya itu termasuk semua immaterial yang tidak nampak gitu loh ya kan. Jadi seperti itu memang sih yang saya sayangkan itu aja gitu loh. Dan itu banyak banget teman-teman atau para YouTuber ya yang mengangkat juga tentang kisah kota gaib Seranjana dan mengambil rujukan atau sumber informasi dari beliau gitu loh. Jadi sedangkan apa yang beliau katakan itu menurut saya itu di luar nalar gitu loh. Itu tidak masuk akal, itu nggak bakalan mungkin bisa kalau beliau itu mengatakan bahwa beliau itu bebas memasuki kota gaib Seranjana secara material beliau, secara tubuh ya yang kasar ini ke kota gaib Seranjana, itu nggak bakalan mungkin bisa. Itu bertolak belakang ya, itu langsung bertabrakan gitu loh.